Halo, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sisilia Gan, mahasiswi Pascasarjana Sekolah Kajian Strategik Global, Program Studi Kajian Wilayah Eropa, Universitas Indonesia. Bersama ini, izinkan saya mempresentasikan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah Hukum dan Tata Hukum Negara Eropa dengan judul Lembaga Yuridis Uni Eropa dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Uni Eropa. Presentasi ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, mengenai Lembaga Yuridis Uni Eropa atau Court of Justice of European Union atau CJEU. Pada bagian yang kedua, mengenai ECTHR atau European Court of the Human Rights, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Pada bagian yang ketiga, akan saya jelaskan mengenai perbedaan antara kedua lembaga tersebut. Berikut ini, saya mempersilakan Anda untuk menyaksikan presentasi saya. Terima kasih. Pengadilan Hukum Uni Eropa atau Court of Justice of the European Union (CJEU) didirikan tahun 1952 di Luxembourg. Latar belakang Pengadilan Hukum Uni Eropa. Uni Eropa adalah sebuah organisasi yang berdasarkan aturan hukum. Ini artinya bahwa negara dan institusi yang menyusun Uni Eropa harus patuh pada aturan yang telah disepakati bersama. Tetapi, timbul pertanyaan, jika suatu saat mereka tidak setuju dengan aturan-aturan tersebut, atau apakah peraturan tersebut telah ditaati, siapa yang bisa memutuskan? Dalam kesatuan demokrasi, pengadilanlah yang melakukan peran ini. Pengadilan Uni Eropa atau CJEU adalah badan peradilan dari Uni Eropa, berada di Luxembourg. CJEU memastikan hukum Uni Eropa dihormati dan diterapkan dengan sama di seluruh anggota negara dan lembaga UE untuk kepentingan warga negara Uni Eropa. Jika terjadi perselisihan mengenai arti hukum Uni Eropa atau apakah hukum tersebut valid, Pengadilan Uni Eropa lah tempat mengklarifikasi masalah tersebut. Sebagai contoh, jika seorang hakim nasional tidak yakin bagaimana menerapkan hukum Uni Eropa, CJEU akan menolong hal tersebut dan dapat memberikan keputusan awal dan mengizinkan hakim nasional memproses kasus tersebut. Hal ini memastikan warga negara dapat menikmati perlindungan dari hukum Uni Eropa secara sama di seluruh negara anggota Uni Eropa. Keadilan bagi 500 juta orang penduduk Uni Eropa dijamin oleh Pengadilan Hukum Uni Eropa. Anggota CJEU terdiri dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Umum. Mahkamah Agung terdiri dari 1 hakim dari setiap anggota Uni Eropa ditambah 11 advokat jenderal yang tugasnya menangani permintaan putusan awal dari pengadilan nasional, tindakan pembatalan dan banding untuk membantu CJEU dalam mengambil keputusan. Hakim dan advokat jenderal CJEU, independensi mereka harus tidak dapat diragukan lagi. Begitu mereka diangkat, mereka tidak boleh memegang jabatan lain yang bersifat administratif atau politik, atau mereka juga tidak boleh terlibat di dalam pekerjaan apapun, dibayar atau tidak dibayar. Setiap hakim dan advokat jenderal diangkat untuk masa jabatan 6 tahun yang dapat diperpanjang bersama oleh pemerintah nasional. Pengadilan umum terdiri dari 2 hakim dari masing-masing negara Uni Eropa yang bertugas mengatur tentang tindakan pembatalan yang diajukan oleh individu, perusahaan, dan dalam beberapa kasus pemerintah Uni Eropa. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa pengadilan ini berurusan dengan hukum persaingan, hukum perdagangan, hukum pertanian, merek dagang, atau bantuan negara. Tugas CJEU 1. Menafsirkan hukum. CJEU akan membuat keputusan bagaimana hukum harus ditafsirkan dan mengirimkan keputusan itu kepada pengadilan nasional. Pengadilan nasional kemudian harus menerapkan keputusan itu pada kasus yang dihadapinya. Tugas CJEU yang kedua, menegakkan hukum. Tugas ini diambil terhadap pemerintah nasional jika gagal mematuhi hukum Eropa. Jika negara itu terbukti bersalah, negara itu harus segera memperbaikinya atau mengambil resiko yang dapat mengakibatkan denda. Tugas CJEU yang ketiga yaitu membatalkan tindakan hukum Uni Eropa. Jika
Uni Eropa diyakini melanggar perjanjian atau hak-hak dasar, pengadilan dapat diminta untuk membatalkannya, baik oleh pemerintah Uni Eropa, Dewan Uni Eropa, atau Komisi Eropa. Individu pribadi juga dapat meminta pengadilan untuk membatalkan tindakan Uni Eropa yang secara langsung menyangkut mereka. Tugas CGEU yang keempat adalah memastikan Uni Eropa mengambil tindakan. Parlemen, Dewan, dan Komisi harus membuat keputusan tertentu dan dalam keadaan tertentu. Jika tidak, pemerintah Uni Eropa atau lembaga Uni Eropa lainnya dapat mengajukan aduan ke pengadilan. Tugas CGEU yang kelima, yaitu memberi sanksi kepada lembaga Uni Eropa. Setiap orang atau perusahaan yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dari tindakan atau kelambanan Uni Eropa atau stafnya dapat mengambil tindakan terhadap mereka melalui pengadilan. Mekanisme kerja CGEU terbagi di dalam dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Tahap tertulis. Pada tahap tertulis, para pihak memberikan pernyataan tertulis kepada pengadilan. Pernyataan ini dapat disampaikan oleh otoritas nasional atau lembaga Uni Eropa atau boleh juga perorangan. Lalu, semua itu dirangkum oleh hakim pelapor, kemudian dibahas di dalam rapat umum mahkamah, yang memutuskan berapa banyak hakim yang akan menangani kasus tersebut, tergantung pada kompleksitas kasus. Lalu, apakah perlu diadakan sidang, dan perlu atau tidaknya pendapat resmi dari advokat jenderal. Tahap lisan. Di dalam tahap lisan, pengacara dari kedua belah pihak dapat mengajukan kasus mereka ke hakim dan advokat jenderal yang dapat menanyai mereka. Lalu, jika pengadilan memutuskan bahwa pendapat advokat jenderal diperlukan, hal ini diberikan beberapa minggu setelah sidang. Kemudian, para hakim berunding dan memberikan putusannya. Prosedur pengadilan umum semuanya hampir mirip, kecuali kebanyakan kasus disidangkan oleh 3 hakim dan tidak ada advokat jenderal. CGEU dan pihak swasta, baik itu private maupun perusahaan. Jika sebagai individu pribadi atau sebagai perusahaan menderita kerugian akibat tindakan atau kelambanan lembaga Uni Eropa atau stafnya, Anda dapat mengambil tindakan terhadap mereka di pengadilan dengan salah satu dari 2 cara. Cara pertama yaitu secara tidak langsung melalui pengadilan nasional yang dapat memutuskan untuk merujuk kasus tersebut ke pengadilan. Cara berikutnya adalah secara langsung di hadapan pengadilan umum jika keputusan lembaga Uni Eropa telah mempengaruhi secara langsung dan individual. Setelah Anda menyaksikan video presentasi saya mengenai CGEU atau Court of Justice of the European Union, berikut ini saya mempersilahkan Anda menyaksikan video presentasi saya mengenai ECTHR atau European Court of the Human Rights. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa atau European Court of the Human Rights adalah badan peradilan hak asasi manusia regional yang berlokasi di Strasbourg, Prancis, yang dibentuk di bawah naungan Dewan Eropa. Pengadilan ini mulai beroperasi sejak tahun 1959. Tahun 1949, setelah Perang Dunia Kedua, sejumlah negara bergabung untuk membentuk Council of Europe dengan tujuan memajukan hak demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka mengadopsi Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa dengan men-set sistem yang unik dan terhubung dengan mekanisme pengawasan saat itu. Hal ini menjadi awal mula berdirinya Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa tahun 1959, di mana para anggotanya tidak ingin lagi mengalami kekejaman yang dirasakan pada pertengahan abad ke-20. Awalnya hanya 12 negara yang menandatangani dan sekarang sudah 47 negara yang menjadi anggota konvensi. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah membuat lebih dari 10.000 putusan mengenai berbagai dugaan pelanggaran terhadap Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Pengadilan Eropa, atau sering disebut Pengadilan Strasbourg, berfungsi sebagai peran pelengkap bagi Komite Hak Sosial Eropa
yang mengawasi penghormatan negara-negara Eropa terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Pada tahun 1998, sistem hak asasi manusia Eropa direformasi untuk menghapus Komisi Hak Asasi Manusia Eropa yang sebelumnya memutuskan diterimanya pengaduan, mengawasi penyelesaian damai, dan merujuk ke beberapa kasus ke pengadilan dengan cara yang mirip dengan sistem Inter-Amerika saat ini. Sekarang, korban perorangan dapat mengajukan keluhan mereka langsung ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Pengadilan memiliki yurisdiksi untuk memutuskan permohonan yang diajukan oleh perorangan dan negara mengenai pelanggaran atas Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia yang pada prinsipnya menyangkut masalah sipil dan hak politik. Pada kenyataannya, banyak pengungsi maupun warga negara non-Eropa juga dilindungi oleh Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Sebagai contoh, ada sebuah kapal yang berisi warga negara Somalia dan Eritrea yang keluar dari negara Libya, namun dipaksa dipulangkan kembali saat menuju ke Eropa oleh pasukan tentara Italia. Hal ini melanggar Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, walaupun Somalia dan Eritrea bukan bagian dari negara Eropa. Konvensi menganggap pemulangan ini beresiko menimbulkan penyakit bagi penumpang kapal tersebut. Kasus dari orang, kelompok, atau organisasi non-pemerintah yang mengajukan pengaduan tidak harus warga negara dari suatu negara pihak konvensi. Namun demikian, pengaduan yang diajukan ke pengadilan harus menyangkut pelanggaran konvensi yang diduga dilakukan oleh negara pihak konvensi. Struktur Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa atau ECHR. Untuk menyelesaikan banyak kasus secara bersamaan, ECHR disusun menjadi 5 seksi yang masing-masing memiliki mahkamah yudisialnya sendiri. Setiap seksi memiliki presiden, wakil presiden, dan sejumlah hakim. 47 hakim pengadilan dipilih oleh Majelis Parlemen Dewan Eropa dari daftar pemohon yang diajukan oleh negara-negara anggota. Di dalam pengadilan, para hakim bekerja dalam 4 jenis kelompok yang berbeda, yaitu 1. Hakim tunggal, hanya menetapkan tentang diterimanya permohonan yang jelas-jelas tidak dapat diterima berdasarkan materi yang diajukan oleh pemohon. Kedua, komite, terdiri dari 3 hakim. Komite memutuskan tentang diterimanya sebuah kasus serta pokok perkaranya ketika kasus tersebut menyangkut masalah yang tercakup oleh putusan pengadilan yang sudah well-developed case law atau keputusan bulat. Ketiga, majelis terdiri dari 7 hakim. Mahkamah terutama mengatur tentang penerimaan dan manfaat untuk kasus yang menyangkut masalah yang belum diputuskan berulang kali. Keempat, majelis utama terdiri dari 17 hakim atau Grand Chamber. Grand Chamber ini mengadili sejumlah kecil kasus tertentu yang telah dirujuk kepadanya atas banding dari keputusan majelis. Mekanisme kerja Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. 1. Mengirimkan permohonan. Permohonan yang dikirimkan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa harus memenuhi persyaratan yang dijelaskan di dalam pasal 47 Peraturan Pengadilan. Untuk mengajukan permohonan, pemohon harus menggunakan formulir permohonan yang tersedia secara online dan harus diisi secara lengkap. Salinan semua dokumen yang relevan harus disertakan bersama dengan permohonan tersebut yang harus diserahkan melalui pos. Pengadilan dapat memilih untuk tidak memeriksa permohonan yang tidak memenuhi semua persyaratan. Permohonan ke ECHR harus melalui 2 fase, penerimaan dan pokok perkara. Penerimaan permohonan. Ketika pengadilan menerima permohonan, pengadilan harus menentukan apakah permohonan tersebut memenuhi semua persyaratan penerimaan. Keputusan penerimaan dibuat oleh hakim tunggal atau komite yang terdiri dari 3 hakim atau mahkamah yang terdiri dari 7 hakim. Untuk dapat dinyatakan diterima,
permohonan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Telah mengupayakan tindakan pemulihan hukum yang tersedia di pengadilan nasional. 2. Batas waktu permohonan selama 4 bulan. 3. Pengaduan terhadap negara pihak Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Jika permohonan gagal memenuhi salah satu persyaratan ini, permohonan itu akan dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dapat diproses lebih jauh. Tidak ada banding untuk keputusan penolakan permohonan ini. Pokok perkara. Pada pokok perkara, kedua belah pihak akan memiliki kesempatan untuk menyerahkan fakta-fakta observasi pengadilan terkait permohonan ke pengadilan. Hal itu dapat berisi informasi spesifik yang diminta oleh majelis atau materi lain yang dianggap relevan oleh para pihak. Ketika majelis telah menetapkan keputusannya untuk pokok perkara terkait, ada jangka waktu 3 bulan sebelum pada akhirnya keputusan itu bersifat final. Selama jangka waktu tersebut, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta agar permohonan diajukan ke majelis utama. Jika pengadilan pada akhirnya memutuskan memenangkan permohonan dalam kasusnya, pengadilan dapat memberikan ganti rugi yang adil, bentuknya kompensasi moneter untuk kerugian yang diderita, dan meminta negara untuk menanggung biaya yang dikeluarkan untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Namun, jika pengadilan memutuskan tidak ada pelanggaran yang terjadi, pemohon tidak bertanggung jawab atas biaya hukum yang dikeluarkan negara. Komite Menteri Dewan Eropa bertanggung jawab untuk menjalankan keputusan pengadilan. Negara terikat oleh keputusan pengadilan dan harus melaksanakannya sesuai dengan keputusan itu. Persidangan di hadapan pengadilan. Proses persidangan di pengadilan sebagian besar dilakukan secara tertulis, jarang dilakukan dengan audiensi publik. Tidak ada biaya yang dikenakan terkait dengan pengajuan permohonan, dan pemohon dapat mengajukan permohonan bantuan hukum untuk menutupi biaya yang timbul kemudian di dalam persidangan. Seorang pengacara tidak perlu mengajukan pengaduan, sedangkan pemohon harus memiliki perwakilan hukum setelah kasusnya dinyatakan dapat diterima, dan harus diwakili oleh seorang pengacara dalam setiap sidang di hadapan pengadilan. Penyelesaian damai. Sebelum keputusan tentang sebuah pokok perkara dikeluarkan, pengadilan akan mencoba untuk memfasilitasi penyelesaian melalui jalan damai. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai, pengadilan kemudian akan memberikan keputusannya berdasarkan pokok perkara. Dalam kasus di mana majelis yang mengadili kasus tersebut memutuskan bahwa pokok perkara tersebut dapat diterima, para pihak dapat memasukkan informasi tentang penyelesaian secara damai dalam observasi pengadilan yang mereka serahkan ke pengadilan. Dalam kasus luar biasa, pengadilan dapat memberikan putusan tindakan sementara kepada pemohon yang dirancang untuk melindungi pemohon dari kerugian lebih lanjut sementara kasus tersebut berlanjut di proses ke pengadilan. Permintaan untuk tindakan sementara ini hanya dapat dikabulkan jika ada risiko bahaya yang tidak dapat diperbaiki, seperti kematian atau penyiksaan. Tindakan sementara paling sering diberikan dalam kasus ekstradisi dan deportasi. Setelah kita mendengar uraian panjang lebar mengenai CGEU dan ECTHR, tentunya kita ingin mengetahui perbedaan antara kedua lembaga tersebut. Berikut ini, saya akan mempresentasikan video mengenai perbedaan kedua lembaga tersebut. Silakan menikmati. Perbedaan antara ECTHR dengan CGEU. ECTHR atau Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa adalah pengadilan yang menangani kasus-kasus khusus tentang hak asasi manusia. Pengadilan ini merupakan bagian dari Dewan Eropa. Sedangkan CGEU atau Pengadilan Eropa adalah badan yang bertanggung jawab mengawasi kepatuhan negara anggota Uni Eropa terhadap hukum Uni Eropa. Pengadilan ini tidak menangani kasus pelanggaran HAM. CGEU merupakan bagian dari Uni Eropa. Dewan Eropa itu sendiri adalah organisasi internasional yang terdiri dari 47 negara didirikan tahun 1949. Sedangkan Uni Eropa terdiri dari 27 negara. Namun keduanya telah menjadi pihak dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
Terima kasih atas perhatian Anda.